kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah ini Waalaikumsalam. namanya budidaya lobster dan saya kira eh, Waalaikumsalam. ya, beberapa pertemuan sebelumnya teman-teman sudah mendapatkan materi bagaimana pembudidayaan lobster laut. Nah, hari ini saya akan membahas suatu jenis lobster lain yang hidupnya justru di air tawar, yaitu lobster air tawar capit merah. Jadi sebenarnya budidaya lobster air tawar capit merah ini jika berhasil, maka dia bisa memberikan manfaat berupa penyediaan alternatif pilihan bagi lobster laut. Meskipun bagi pencinta lobster laut, ya mungkin tidak setara ya enaknya atau kelezatannya dibanding lobster air tawar capit merah. Tetapi kalau menurut saya sih rasanya dari lobster air tawar capit merah ini tidak kalah lah dengan lobster laut. Sehingga jika lobster air tawar ini bisa menjadi alternatif untuk lobster laut, ya diharapkan perburuan besar-besaran kepada lobster laut dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan ya. Jadi mungkin ada cara-cara tidak ramah lingkungan dengan cara membongkar-bongkar karang, itu bisa merusak karang ya. Jadi dengan alternatif pilihan konsumen ke air tawar capit merah, ya kemungkinan ada penurunan intensitas perburuan terhadap lobster laut ya. Jadi itu harapannya. Kemudian lobster air tawar capit merah ini di dalam pembenihannya itu punya kelebihan dibanding krustase-krustase yang lain. Kalau misalnya Anda tahu udang windu ya, itu begitu telur menetas maka akan terbentuk Naupli, lalu Zoya, lalu Misis. Jadi nanti setelah melewati metamorfosis dari Naupli, Zoya, Misis dengan berbagai macam tahapan ya. Jadi ada Misis Zoya 1, Zoya 2, lalu dan seterusnya. Lalu kemudian berubah menjadi pos larva. Nanti setelah pos larva barulah dia memiliki bentuk yang merupakan miniatur dari induk dan sudah mampu makan makanan yang sama dengan makanan induk. Jadi, tapi sebelum menjadi pos larva itu ribet makanannya. Kita harus siapkan diatom, kita berjenis-jenis fitoplankton, kemudian zooplankton yang harus disiapkan untuk menjamin krustase-krustasea seperti udang windu itu dan udang-udang lainnya untuk bisa mencapai tahapan pos larva. Nah, sebaliknya, lobster air tawar capit merah punya kelebihan bahwa proses metamorfosis itu berlangsung di dalam telurnya. Sehingga ketika telurnya menetas, organisme baru yang lahir adalah organisme yang bentuknya sudah mirip dengan induknya. Jadi begitu telur menetas, dia langsung masuk dalam kehidupan yang mirip atau miniatur dari bentuk induknya dan makanannya pun sudah sama dengan makanan induknya. Nah, proses reproduksi lobster air tawar seperti ini memberikan kemungkinan pembenihan lobster air tawar dilakukan di dalam skala-skala rumah tangga yang tidak
membutuhkan teknologi yang ribet. Jadi tidak ada teknologi untuk penyediaan pakan bagi larva, karena dia tidak berbentuk larva, dia sudah langsung miniatur induknya. Jadi lobster air tawar capit merah, jika pembudidayaannya bisa berkelanjutan dan kebutuhan benihnya sifatnya massal, bisa memenuhi kebutuhan akan pekerjaan kepada masyarakat, bahkan kepada kaum wanita ya. Jadi kaum wanita, sehingga ya dari aspek pemberdayaan wanita ya bisa juga kita masukkan program-program misalnya pembenihan lobster air tawar capit merah. Dan kemudian tentunya lobster air tawar capit merah ini juga memberikan kontribusi di dalam ketahanan pangan, karena teknologi pembudidayaannya yang tidak terlalu susah. Jadi dengan backyard atau kolam di halaman belakang diisi air, kita bisa memelihara lobster air tawar capit merah ini dengan mengikuti langkah-langkah yang kita sesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan dari lobster air tawar capit merah. Ya, itu tadi introduksi ya, introduction. Nah, mari kita berkenalan lebih jauh dengan lobster air tawar yang disingkat dengan LAT, jadi lat capit merah, Serax quadricarinatus. Jadi Serax quadricarinatus ini diintroduksi ke Indonesia dari Queensland, Australia pada tahun 1990. Itu awalnya diintroduksi sebagai lobster hias. Jadi nanti akan Anda lihat betapa keindahan dari lobster ini sehingga dia menjadi ornamental fish. Kemudian kurang lebih 1 dekade berikutnya, paradigma pembudidayaannya berubah dari lobster hias menjadi lobster konsumsi. Dan saat ini sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Jadi kalau kita melihat taksonominya, dia masuk ordo Decapoda, jadi saya kira ini biasanya krustase-krustase masuk di Decapoda. Kemudian infraordonya Astacidea, superfamili Parastacea. Jadi kita akan melihat bagaimana kekerabatannya dengan lobster laut yang boleh dikata berada pada ordo yang sama ya. Ya, jadi ini menggambarkan posisi bagaimana hubungan taksonomi antara lobster air tawar capit merah dengan lobster laut yang kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu. Jadi ada dari kelompok hewan-hewan yang tidak bertulang belakang, terdapat satu filum yang disebut Arthropoda atau hewan yang beruas-ruas ya. Kemudian ada subfilum yaitu krustase, udang-udangan. Jadi ada udang-udangan ini, ada kelas Copepoda, ada Malacostraca dan Branciopoda. Jadi kelas Malacostraca ini memiliki orde yang disebut Decapoda. Nah, dari orde Decapoda inilah menurunkan infraorde ya. Jadi ada infraorde Palinura, ada infraorde
Ya, kemudian di bagian lain ada infraorde Astacidea. Jadi infraorde Palinura inilah yang merupakan infraorde dari kelompok-kelompok lobster laut yang kita kenal ya, dari famili Palinuridae, ada Panulirus, ada Palinurus, ada Jasus. Kemudian dari infraorde Palinura ini juga kita temukan kelompok kepiting-kepiting yang keluarga dari kepiting-kepiting Scylarus ya. Scilarides yang contohnya adalah kepiting bakau. Nah, di infraorde Astacidea, disinilah lobster air tawar yang kita kuliahkan pada hari ini berada. Jadi boleh dikata ya sepupuan lah antara kelompok lobster yang ada di laut dengan kelompok lobster yang ada di air tawar. Nah, di infraorde Astacidea ini terdapat 3 superfamili, yaitu Astacoidea, ada Nepropoidea, ada Parastocoidea. Jadi superfamili Astacoidea inilah yang menurunkan kelompok lobster air tawar yang dikenal dari famili Cambaridae, di mana Cambaridae ini lebih ditemukan di Amerika Utara dan Eropa. Nah, kemudian sepupunya ya, yaitu dari superfamili Parastacoidea, itu terdapat kelompok famili yang disebut Parastacidae, dan lobster air tawar dari famili Parastacidae inilah lebih banyak ditemukan di belahan bumi selatan. Nah, sementara dari superfamili Astacoidea terdapat juga famili Astacidae yang merupakan lobster yang masuk dalam kelompok Homarus. Jadi ada yang juga hidup di laut ini ya, ada Homarus americanus ya. Nah, jadi dari sini kita sudah lihat bahwa ada Cambaridae dan Parastacidae. Nah, di sini digambarkan bagaimana hubungan antara Parastacidae, Astacidae, dan Cambaridae. Jadi ini filogeni dari ketiga famili lobster air tawar, Cambaridae, Astacidae, dan Parastacidae, dan Neproidea yang saya katakan tadi ada Homarus ini, itu lebih dekat ke kelompok lobster air tawar ini ya. Jadi dari sini Parastacidae ada Parastacus, kemudian Cambaridae ada Astacus. Jadi nanti kita lihat lagi bagaimana distribusinya di dunia ya. Nah, ini adalah penyebaran dari ketiga famili lobster air tawar yang kita kenal. Jadi ada Astacidae yang kita katakan tadi adanya di Amerika Utara, kemudian ada di Eropa ya. Kemudian Cambaridae juga relatif ada di belahan bumi utara, dan Parastacidae ini yang ada di belahan bumi selatan. Jadi ini garis lintangnya ada di Indonesia ini ya. Nah, kita bisa melihat bahwa di sini ada ada Pulau Irian, Pulau Papua. Nah, ternyata ditemukan beberapa Parastacidae di sana. Kemudian yang ini adalah ya benua Australia,
Nah, kita lihat bahwa penyebarannya banyak di sini. Kemudian di wilayah Amerika, benua Amerika bagian selatan ada Peru, ada Brasil, ada apa di situ ya, di situ ya. Jadi intinya di belahan bumi selatan ini terdapat ditemukan penyebaran dari Parastasidae. Nah, kalau kita membatasi pembicaraan tentang penyebaran Parastasidae di Australia, maka di wilayah Australia itu terdapat 3 jenis lobster air tawar. Yang pertama adalah Serax quadricarinatus. Serax quadricarinatus ini menempati wilayah utara. Jadi dari Northern Territory, kemudian Queensland ya. Dan kita tadi lihat ya bahwa lobster Serax quadricarinatus ini itu berada di wilayah utara Australia, di mana wilayah ini masih kena pengaruh Katulistiwa, jadi masih panas, masih ada hangat-hangatnya lah kayak di Indonesia. Sehingga pertimbangan itulah yang ya barangkali menjadi pertimbangan mengapa Serax quadricarinatus yang diintroduksi ke Indonesia. Kemudian jenis yang lain adalah Serax albidus dan Serax destructor. Jadi Serax albidus dan Serax destruktor itu, kalau kita lihat dari arsiran ini, dia adanya di sebagian Queensland, kemudian di New South Wales, kemudian di daerah Australia Selatan ini juga ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah Serax tonimanus. Jadi yang keempat sebenarnya ya, karena di sini ada dua spesies Serax albidus dan Serax destructor. Kemudian di bagian utara, yaitu wilayah sini, ada Serax tonimanus atau yang dikenal dengan nama maron ya. Jadi ini nama-namanya. Kalau Serax quadricarinatus disebut red claw, capit merah. Kalau yang Serax albidus dan destructor dikenal sebagai yabi. Kemudian Serax tonimanus dikenal sebagai maron. Nah, kalau di Indonesia sendiri, sejak dimasukkannya lobster air tawar capit merah, saat ini penyebarannya boleh dikata sudah menyebar ke hampir seluruh Indonesia. Bahkan ada kecenderungan bahwa Serax ini sudah menginvasi masuk ke perairan-perairan umum. Kemudian ya kita tidak tahu apa efek dari secara ekologi ya, apakah dia misalnya menyebabkan tersingkirnya spesies-spesies asli di perairan-perairan atau bagaimana. Saya kira itu bisa menjadi inspirasi penelitian, khususnya teman-teman yang concern terhadap ekologi perairan dan interaksi antara hewan-hewan di dalamnya ya. Nah, kemudian ini gambaran spesies-spesies yang terdapat di dalam genus Serax. Jadi kita lihat ada 47. Jadi ada 47 spesies yang masuk dalam genus Serax ya. Jadi ada Albertsea, ada nama-nama yang mungkin tidak terlalu kita kenal ya. Nah, nanti kita tunjukkan beberapa gambar di antaranya. Ya, seperti ini. Ini ada Serax lorenzi, ada Serax albertisi. Nah, ini kalau kita lihat ini ditemukan di Papua ya. Kemudian ini Serax quadricarinatus. Ya, ini yang dikenal di Indonesia sebagai lobster air tawar capit merah. Mengapa disebut capit merah? Ya, karena kita lihat di sini ada di capitnya ada berwarna merah, tetapi warna merah ini hanya ditemukan pada individu jantan. Betina tidak ada merah-merahnya begini.
Kemudian ini Serax destruktor. Coba kita lihat namanya destruktor, perusak. Jadi memang spesies ini Anda bisa melihat kekokohan badannya, kekokohan capitnya. Dia menggali dan bisa merusak pematang, bisa merusak saluran-saluran air, bisa merusak misalnya bendungan dan sebagainya ya. Jadi karena aktivitas dari Serax destruktor di negara asalnya ini, sehingga dia disebut sebagai destruktor. Saya kira jenis atau spesies ini perlu kita waspadai kalau masuk di Indonesia, jangan sampai terlepas ke perairan umum dan menjadi spesies invasif. Jadi dia bisa merusak tambak atau pematang sawah dan sebagainya yang ada di negara kita. Nah, ini Anda bisa melihat dengan warna-warna yang seperti ini memang menjadi beralasan kalau motivasi awal orang memelihara lobster ini untuk hewan akuarium, ornamental fish. Jadi Anda bisa lihat Serax tiger ini warna-warni tubuhnya menggambarkan macan ya, harimau. Jadi ada Serax alba. Kemudian ini Serax Barton merah seperti udang yang kita sudah rebus ya. Kemudian ada Tonimanus. Jadi memang warnanya seperti ini, biru mengkilap. Anda bisa bayangkan kalau ditaruh di akuarium dengan pencahayaan yang diatur dengan baik, itu akan menjadi sangat-sangat indah. Nah, kemudian ini adalah jenis crayfish juga yang ditemukan ya. Jadi mungkin sambil lalu kita bisa melihat bahwa jantan mungkin tidak terlalu kentar ini ya. Jantan itu ditandai di pangkal kaki pertama ini ada semacam tonjolan, sedangkan betina di pangkal kaki ketiga ada semacam lubang ya kalau betina. Nah, ini juga adalah salah satu spesies yang merupakan kelompok dari lobster air tawar yang oleh suku asli bangsa Australia yaitu aborigin itu sudah menjadi sumber protein sejak lama ya. Nah, ini ada Tasmanian Giant freshwater crayfish. Jadi Anda bisa lihat ya, kalau kita melihat seperti ini hebat sekali, ini kita bisa dapat satu lalu kita konsumsi ya, pasti nikmat ini. Nah, kita kembali ke pembahasan Serax quadricarinatus. Nama dari quadricarinatus berasal dari quadri artinya 4 dan carinae. Carinae ini adalah di bagian cephalothorax dari lobster air tawar capit merah ini terdapat tonjolan ya, jadi seperti lunas perahu ya, yang disebut carinae. Jadi ini carinae. Jadi ada 4, 2 di kanan, 2 di kiri. Nah, jadi Serax dengan 4 carinae, 4 tonjolan yang menyerupai lunas perahu ya. Jadi itu asal dari nama Serax quadricarinatus ini. Nah, ini lebih jelas lagi ini perbedaan jantan dan betina selain daripada warna capit tadi. Warna capit pada lobster jantan itu berwarna merah. Tetapi pada betina warna merah pada capitnya itu tidak kelihatan. Yang kedua, capit yang jantan itu besar, lebar. Sementara
capit betina itu tidak lebar, jadi dia ramping, ya. Nah, kemudian yang lain, kalau kita melihat dari arah ventral, kita akan menemukan bahwa jantan itu memiliki semacam tonjolan di pangkal kaki pertama kalau kita menghitung dari belakang. Sementara kalau betina, di kaki ketiga terdapat lubang di pangkal kaki ketiga. Jadi ini kaki ketiga, kita mau menghitung dari belakang, 1, 2, 3, dia 3. Mau menghitung dari depan juga 1, 2, 3, dia juga 3. Karena ya kakinya kan ada 5 ya. Kaki jalannya ada 5. Sementara yang kecil-kecil ini ada kaki juga. Ini orang bilang kaki renang ya. Nah, budidaya lobster air tawar. Jadi pembudidayaan lobster air tawar capit merah secara komersial itu bermula di Queensland ya. Kita lihat tadi Australia bagian utara itu ya, pada tahun 1987. Jadi selama ini ya dilepas begitu saja jadi hewan liar ya, dan jadi makanan oleh suku-suku asli aborigin ya sudah lama. Nah, kemudian introduksinya sebagai hewan budidaya itu menyebar ke negara-negara lain di luar Australia. Nah, kemudian di Indonesia diintroduksi sebagai lobster hias dari Queensland tahun 90. Kemudian tahun 91 dimulai budidaya, walaupun pada awalnya tetap sebagai lobster hias ya. Jadi nanti tahun 2003 itu sudah mulai ada pemikiran untuk wah ini di negara asalnya ini adalah makanan enak bagi suku asli Australia. Karena itu dikembangkan juga budidaya untuk tujuan konsumsi. Nah, jadi popularitasnya meningkat 2004, kemudian dengan adanya introduksi ke berbagai provinsi di Indonesia, jumlah pembudidayanya meningkat dan ya akhirnya bisa dikatakan sekarang sudah semakin meluas ke seluruh Nusantara. Bahkan kalau kita memasuki perairan-perairan tertentu, kita akan menemukan ini sebagai bukan lagi budidaya, tetapi dia sudah lepas ke perairan umum, dan di perairan umum ternyata dia bisa berkembang biak. Sehingga itu yang saya katakan tadi menjadi penting untuk diketahui, apakah lobster air tawar ini ketika memasuki perairan umum yang ada di Indonesia, dia kemudian menjadi penyaing atau istilahnya invasif, spesies invasif yang menyingkirkan spesies-spesies asli di suatu perairan dan dia menjadi penguasa di situ. Nah, parameter lingkungan. Pada daerah subtropik, lobster air tawar capit merah melakukan spawning dari musim semi ke pertengahan musim gugur. Jadi dia spawning mengeluarkan telur itu ya, dari sekitar musim semi ke pertengahan musim gugur. Jadi kalau kita lihat musim semi itu sudah mulai hangat ya. Kemudian musim gugur itu sudah mulai dingin. Jadi dia memanfaatkan situasi pada kondisi suhu masih tinggi ya. Jadi pengeluaran telur ketika suhu masih panas, air masih panas. Kemudian pada daerah tropis, reproduksi dapat berlangsung sepanjang tahun dengan 5 kali spawning per tahun. Meskipun pengamatan lain di laboratorium, jadi menggunakan tempat terbatas, tempat yang captive, ya, frekuensinya hanya 3 kali. Jadi kemungkinan yang 5 kali ini kalau dia hidup di alam liar ya, kalau di dalam laboratorium hanya 3 kali dalam 1 tahun.
pada suhu tropis. Kemudian lobster air tawar capit merah dapat tumbuh baik pada suhu antara 24 dan 30. Dan pada suhu tersebut ukuran komersial, yaitu komersial itu artinya sudah bisa dimakan ya, 50 sampai 100 gram itu melalui masa pemeliharaan selama 7 bulan. Kemudian kisaran suhu optimal ternyata bisa juga 24 sampai 28. Kemudian penurunan pertumbuhan terjadi pada suhu di bawah 20. Jadi kalau suhunya di bawah 20, pertumbuhannya akan menurun. Dan di atas 34 artinya sudah panas sekali, pertumbuhannya juga akan turun. Kemudian pada suhu 34 derajat Celcius ternyata kelangsungan hidupnya akan drop ya. Nah, pada embrio yang baru menetas, pertumbuhan maksimum dicapai pada 30 derajat. Jadi asal jangan lewat 34 ya. Jadi 30 derajat itu pertumbuhan embrionya akan maksimal. Kemudian suhu 15 derajat, ternyata suhu 15 derajat embrio itu akan mati. Kemudian spesies ini dapat mentolerir kondisi kualitas air pada kisaran yang luas, termasuk konsentrasi oksigen yang rendah. Jadi sekitar 1 ppm itu dia masih hidup. Anda tahu kan hewan ikan-ikan yang lain itu oksigennya harus di atas 6. Nah, itu pun di atas 6 ya, 6 itu dia masih belum optimal ya, jadi harus di atas 6. Jadi tapi sementara di ini dia sekitar 1 ppm dia masih bisa hidup. Kemudian kesedahan alkalinitas 20 sampai 30 ppm, pH 6,5 sampai 9. Jadi ya asamnya sedikit di bawah 7 dia mampu, tapi mungkin kalau tanah sulfat masam ya dia juga akan sulit beradaptasi ya. Nah, kebutuhan nutrisi. Nah, yang masih juvenile dengan berat sekitar 1 graman itu butuh protein sekitar 31%. Kemudian pradewasa ya menurun dari 31 menjadi 25. Nah, kemudian penelitian lain ya ini kan kami mengutip berbagai macam sumber. Ada juga yang merekomendasikan ya sekira sama ini ya. 1 dengan 3 ini ya. Bahwa juvenile itu sekitar 31, kemudian pradewasa 25, kemudian induk 33 ya. Jadi dengan konversi kilokalori per gram pakan ya, jadi energi ini sekitar 3 sampai 5. Jadi ini kita bisa mengutak-atik pakan pada kondisi seperti ini untuk menghasilkan pertumbuhan lobster di mana pada setiap fase itu berbeda-beda ya. Biasanya semakin dari fase awal biasanya lebih tinggi proteinnya, nanti fase-fase berikutnya kemudian menurun seperti ini ya. Juvenile 31, para dewasa sudah 25, tetapi induk meningkat lagi jadi 33. Kenapa? Karena induk butuh protein tinggi untuk menghasilkan telur dan menghasilkan sperma ya. Nah, kemudian ini sumber lain ya, dari 10 sumber literatur ini induk ya bahkan sampai 45. Kemudian juvenile ya sekitar 24. Jadi ada yang sampai 50. Jadi ini intinya di awal masa periode kehidupannya dia butuh protein tinggi, ya sama lah ya anak-anak. Kalau di manusia anak-anak itu butuh protein tinggi untuk pertumbuhan. Kemudian pada masa remaja ya turun. Kemudian nanti setelah dewasa musim kawin yang siap untuk jadi induk itu butuh
protein yang lebih tinggi lagi untuk proses-proses reproduksi selanjutnya ya. Ya, ini adalah karakteristik dari capit merah. Jadi hidup pada air tawar, aktif pada malam hari. Nah, aktif pada malam hari itu istilahnya nokturnal ya. Kemudian omnivora, jadi pemakan segala. Jadi yang saya maksud omnivora di sini terbukti bahwa lobster air tawar capit merah itu dikasih toge dia mau, dikasih wortel dia mau, dikasih kentang dia mau, dikasih apa namanya kol dia mau, bahkan pepaya muda yang diambil kemudian dicincang-cincang dikasih dia juga mau makan. Jadi dia itu tumbuhan. Kalau hewan dia juga bisa makan keong mas, dia suka ya. Bahkan dengan cangkang dengan capitnya dia bisa memakan, membongkar keong mas yang masih dilindungi oleh cangkangnya. Jadi ini cari saja keong mas yang masih hidup, lempar ke dalam kolam budidaya capit merah, dan tidak lama kemudian kita akan temukan cangkang-cangkang kosong yang isinya sudah tidak ada. Itu berarti dengan capitnya, lobster air capit merah ini bisa mencungkil-cungkil keong mas dari dalam cangkangnya ya. Kemudian molting untuk pertumbuhan. Jadi saya kira ini kita sudah tahu bahwa krustasea itu untuk tumbuh harus molting. Kemudian menjadi kondisi paling kritis karena pada saat pelindung luarnya terlepas, dia akan menjadi sangat rentan terhadap pemangsaan dari teman-temannya. Jadi kanibalisme ya. Jadi ini bersifat kanibal. Kemudian mampu berjalan dan memanjat. Jadi ini yang harus kita pelajari, antisipasi, bahwa pengalaman saya misalnya penelitian S3 saya menggunakan lobster air tawar capit merah. Saya punya akuarium sekitar 50 cm tingginya. Ternyata kadang-kadang dia bisa lepas, lolos keluar. Ternyata dia memanjat lewat selang aerator begitu ya. Jadi ini harus kita antisipasi sehingga ya akuariumnya kemudian ditutup dengan waring supaya dia jangan ini. Jadi di kolam-kolam budidaya juga ini yang harus diantisipasi. Jangan sampai kita bersemangat merasa menebar sekian ratus bibit, pas panen sudah tidak ada karena ternyata terjadi escaping, terjadi pelarian dari capit merah ini dari kolam-kolamnya. Yang kedua, dia mampu menggali tanah untuk perlindungan kalau perairan kering. Jadi saya kira ini karakter ini kurang lebih sama lah dengan semua hewan-hewan air seperti ikan gabus ya, belut ya. Ketika misalnya musim kemarau datang, dia akan menggali kemudian membungkus dirinya dengan lendir dan terjadilah apa yang dikenal dengan estipasi ya, estipasi atau tidur musim panas. Kalau kita ya tidur di musim kemarau lah ya. Nah, kemudian dia bisa mencapai berat di atas 0,5 kilo ya. Kemudian ukuran konsumsi sekitar 80 graman itu dicapai setelah 7 bulan. Jadi dari proses mulai dari benih, telur menetas, kita pelihara, ya kita membutuhkan waktu 7 bulan untuk mencapai ukuran 80 gram. Dan Anda tahu bahwa dalam proses 7 bulan pemeliharaan itu yang namanya manjat, escaping, kemudian yang namanya kanibal gara-gara molting itu juga sangat-sangat frekuensi kejadiannya bisa sering ya. Karena itu ya kita perlu menciptakan metode-metode budidaya di mana kita bisa mengurangi kanibalisme ini.
Ya, makanya selain dipelihara di kolam, akuarium, pipa, botol, dan bak, jadi ada inovasi-inovasi pemeliharaan dimasukkan dalam botol atau dimasukkan dalam talang air, tapi talang air itu dikasih sekat-sekat antara satu dengan yang lain sehingga tidak terjadi interaksi atau kanibalisme. Nah, kemudian budidayanya itu ya sampai saat ini kita masih melihat bahwa dibudidayakan itu untuk tujuan akuarium ikan hias dan untuk lobster konsumsi ya. Nah, tahapan pembesaran itu bisa mencakup ya, saya kira ini umum untuk semua organisme yang kita pelajari di perikanan ya. Jadi ada pemilihan lokasi ya. Mungkin lokasinya secara standar ya jangan dekat dengan tanah pertanian, karena kalau kita menggunakan air bersama dari sawah, ya kita khawatirkan di sawah orang menggunakan pestisida. Dan lobster air tawar capit merah ini adalah spesies yang sangat-sangat sensitif terhadap pestisida. Jadi dia gampang terpengaruh, tidak tahan terhadap kehadiran pestisida. Jadi ya kita harus cari lokasi yang ya agak jauh-jauh lah dari sawah yang menggunakan pestisida, dari kebun yang menggunakan pestisida, karena dikhawatirkan run off atau aliran air itu mencapai kolamnya kita, ya sudah, wassalam, mati semualah kalau sudah tercemar itu ya. Kemudian konstruksi pembuatan kolam, nah ini kita tadi antisipasi bahwa dia bisa manjat, karena itu ya konstruksi pematangnya harus sedemikian rupa, apakah kita tinggikan dengan bantuan plastik sehingga dia tidak bisa manjat ya. Kemudian penebaran benih ada mulai dari mempertimbangkan jumlah ya, kepadatan, kemudian ada aklimatisasi ya. Kemudian pemeliharaan, ada pemberian pakan, kontrol kualitas air, kontrol hama dan penyakit, sampling sanitasi, dan panen. Jadi berdasarkan pengalaman saya untuk aklimatisasi, jadi ini Anda bisa catat bahwa lobster yang kita datangkan dari suatu daerah, ketika kita adaptasikan ke dalam lokasi yang baru, misalnya kita tampung dulu di ember atau di akuarium atau kontainer yang lain, ketika mengisi air jangan merendam 100% ya, jangan sampai si udang ini, si lobster ini, kalau dia merayap di dasar akuarium, jangan sampai air itu merendam seluruh tubuhnya. Jadi ya kita kasih air sedikit sehingga hanya sekitar setengah dari tinggi tubuhnya itu yang terendam air. Kenapa? Kalau ada masalah dengan adaptasi dengan kondisi air, si lobster ini masih bisa menyerap oksigen dari atmosfer. Jadi itu tujuannya ya, sehingga kita kasih air ya jangan merendam semua tubuh dari lobsternya itu ya. Nah, kemudian perairan air tawar, jadi ya kita bisa melakukan pemeliharaan lobster air tawar capit merah ini di daerah-daerah perairan air tawar, karena dia mudah beradaptasi dan bisa hidup 80 jam pada kondisi kering dengan syarat lembab. Jadi lobster yang saya pelihara pada waktu S2 itu, kalau dia sudah lari dari akuarium, biasa kalau pagi-pagi saya masuk lagi ke ruangan laboratorium, biasa menemukan dia jalan-jalan. Jadi Anda bisa bayangkan kalau misalnya saya tinggalkan lab katakanlah sebelum maghrib, waktu itu masih aman ya, kita tidak tahu sejak kapan dia melarikan diri dari itu. Jadi ini ada data ya, bahwa ternyata
80 jam, berarti berapa jam, berapa hari ini, 3 hari 3 malam lebih. Dia bisa tetap hidup tanpa air asal insangnya masih lembab. Dan kemudian yang saya sebutkan tadi bahwa dia sangat sensitif terhadap bahan kimia. Jadi jangankan pestisida, air sabun saja dia tidak bisa tahan ya. Nah, kemudian kualitas air ya tadi sedikit di bawah 7 dia masih bisa, kemudian 26 sampai 29, kemudian untuk kondisi perairan terendam dia itu harus oksigennya 5. Jadi kalau dia berada tanpa air, dia lebih bisa hidup pada kondisi tanpa air dibanding terendam dalam air tetapi kandungan oksigen rendah. Jadi itu yang harus Anda perhatikan. Jadi dia lebih baik tidak ada oksigen sama sekali tetapi dia berada di tempat kering ketimbang dia direndam berada dalam air tetapi kandungan DO, dissolved oksigen, rendah. Kemudian dia cenderung mencari kucuran air, dapat hidup pada air yang keruh, dan dia juga dia dipengaruhi oleh kualitas tanah ya. Nah, kemudian persiapan kolam pembesaran. Jadi untuk mengantisipasi tadi kemampuan manjatnya, maka pematang harus dikonstruksi secara khusus sehingga dia tidak bisa manjat. Ya caranya ya dinding dipasangi plastik atau di semen yang licin. Kemudian suplai air diusahakan mengalir karena tadi saya maksudkan bahwa dia itu butuh juga oksigen tinggi di dalam air. Sehingga kalau dalam bentuk air yang jatuh ya itu akan menjamin suplai oksigen lebih bagus. Kemudian kita harus menyiapkan tempat perlindungan seperti pipa paralon, bambu, lobster, tanaman air karena dia ini suka bersembunyi. Ya, mungkin ada kaitannya juga dengan tadi bahwa dia adalah hewan nokturnal. Jadi kalau siang matahari atau cahaya terang, dia harus punya tempat peneduh atau perlindung. Nah, kemudian biasanya ya ini sekira standar bahwa kolam-kolam untuk budidaya ikan itu biasa kita berikan pupuk supaya tumbuh plankton-plankton atau makanan-makanan yang kemudian men-trigger munculnya makanan-makanan seperti cacing atau fitoplankton atau cacing sutra dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh gambaran bagaimana merekayasa dinding. Jadi, kalau misalnya kita pelihara ikan lain, biasanya kita tidak pernah membuat dinding seperti ini. Ya, tapi kalau lobster air tawar yang kita pelihara, kita harus membuat yang seperti ini untuk mencegah dia melarikan diri. Nah, ini contoh bagaimana memadukan dua karakteristiknya. Karakteristiknya yang pertama adalah bahwa dia bisa memanjat, itu dikasih plastik di sini yang licin. Karakteristiknya yang kedua bahwa dia butuh tempat bersembunyi, ya disimpankan potongan-potongan bambu seperti ini sehingga dia bisa masuk bersembunyi di sini. Jadi tentunya ini cocoknya di wilayah-wilayah pedesaan di mana bambu bukan menjadi sesuatu yang menjadi halangan untuk mendapatkannya. Nah, ini juga gambarannya seperti ini. Semua dindingnya dikasih plastik ya, yang tegang, kemudian licin sehingga meskipun dia mencoba manjat, dia tidak bisa melewati pagar ini. Nah, kemudian ini
ini adalah pendekatan lain untuk mencegah kanibalisme. Jadi ini bibit atau benih atau juvenile dimasukkan ke dalam botol-botol aqua, kemudian botol aquanya dimasukkan ke dalam akuarium. Nah, untuk memberi makan, maka dari tutup botol aqua ini disambungkan dengan selang yang muncul di permukaan air di akuarium. Sehingga di selang inilah dimasukkan satu persatu makanannya, entah itu pelet, entah itu toge atau potongan daging dan sebagainya, untuk dimakan oleh lobster yang ada di dalam botol. Jadi ini positifnya bahwa tidak akan pernah terjadi kanibalisme, tetapi negatifnya kita jadi harus telaten, ya, telaten memberi makan satu-satu ini. Jadi kalau berapa botol ini ya harus dimasukkan satu-satu makanannya ini secara telaten, ya. Ya, jadi ada plus minusnya lah. Sehingga ini ya, kalau ada teman-teman yang ingin penelitian di menggunakan lobster ini, ya bisa menggunakan ini karena merupakan misalnya kadar protein, kadar lemak atau campuran apapun dalam pakan, bisa menggunakan ini sehingga ini juga akan aman dari kanibalisme karena setiap botol hanya berisi satu ekor hewan atau lobster. Nah, penebaran benih, jadi tadi itu setelah telurnya menetas, dia akan berbentuk miniatur induk. Nah, itu dipelihara 2 sampai 5 bulan untuk mencapai berat sekitar 5 gram, ya. Dengan ukuran panjang 5 sampai 6 cm. Nah, kemudian inilah yang dijadikan sebagai benih untuk proses pembesaran berikutnya. Nah, jadi ditebar dengan kepadatan 5 sampai 10 ekor per meter, kemudian dipelihara selama 4 bulan, kemudian disortir lagi, kepadatan diturunkan menjadi 5 sampai 7 ekor per meter. Ya, kemudian dipelihara terus sampai masuk ke ukuran konsumsi sekitar 80 gram sampai 100 gram satu ekor. Malah kalau ingin semakin dipelihara semakin panjang waktunya, ya bisa mencapai di atas setengah kiloan satu ekor, ya. Nah, kemudian dari proyek pembenihan yang dilaksanakan di Australia itu ada beberapa strain yang ditemukan. Jadi ada yang Welcamin, ada Flinders, dan ada Gilbert. Jadi ini adalah pilihan-pilihan varietas untuk bibit atau benih, ya, kalau ingin serius melakukan budidaya. Nah, kemudian pemberian pakan, ya seperti saya katakan bahwa dia bisa memakan baik tumbuhan maupun hewan. Jadi dikasih cacing sutra, cacing air, keong mas, kemudian tumbuhannya lumut, umbi-umbian, kangkung, wortel, selada air, ya. Sampai saya sebutkan tadi pepaya muda yang dicincang-cincang dia juga mau makan. Nah, atau pelet, ya. Kemudian pemberian pakan 2 kali sehari, kemudian jumlah pakannya 2 sampai 3 gram per ekor per hari. Kemudian pemeliharaan selama 6 bulan untuk mencapai ukuran konsumsi, ya, sekitar 80 atau 90 sampai 100 gram. Kemudian kualitas air. Nah, kualitas air yang disukai tadi disebutkan kalau dia mengucur seperti ini. Nah, proses mengucur ini bisa merangsang terjadinya pergolakan di permukaan air sehingga mempermudah infiltrasi oksigen dari atmosfer masuk ke dalam badan air, ya. Jadi itulah gunanya air jatuh, cucuran air begini, ya. Kemudian
eh, pembuangan atau penggantian air untuk membuang sisa-sisa pakan yang tidak dikonsumsi, kemudian pengamatan perkembangan. Jadi saya kira filosofi budidaya itu satu ya, jaga air ya. Karena biar makanannya makanan kelas satu, bibitnya bibit unggul, tapi kalau kita tidak jaga air ya pasti akan mati ya. Jadi karena lingkungannya adalah air. Kemudian hama penyakit, ya saya kira hama ya ikan-ikan predator ya. Ikan gabus, ikan mujair, ikan nila, ular, belut, biawak ya. Yang ini jadi sehingga pengontrolan kolam pada saat awal ya mungkin disertai dengan penggunaan saponin untuk mematikan ikan-ikan ya. Jadi saponin ini punya kelebihan, dia akan mematikan hewan dengan darah yang mengandung oksigen carrier hemoglobin Hb. Udang atau lobster air tawar capit merah itu oksigen karirnya adalah hemosianin ya, HCN ya. Jadi kalau bedanya, kalau hemoglobin zat besinya ya yang menjadi inti dari hemoglobin, sementara hemosianin ya dari tembaga ya, Cu. Dan saponin ini racun yang diperoleh dari ekstrak teh, ekstrak akar teh itu ya, ternyata efektif membunuh hewan yang oksigen karirnya adalah hemoglobin, tetapi aman untuk hewan yang oksigen karirnya adalah hemosianin. Jadi biar ada residu, biar ada apa, mungkin ya tidak akan membahayakan lobster air tawar capit merah. Nah, kemudian penyakit-penyakit ya kita kenal, ada virus, ada bakteri. Ya saya kira standar lah, hampir sama ketika kita membudidayakan ikan. Masalah-masalah penyakit itu ya kuncinya pada bagaimana sanitasi lingkungan itu diperhatikan. Nah ini kemudian molting ya, ketika molting lalu dimakan ya ini yang terjadi ya, jadi dia hancur, kondisi dalam kondisi lunak, tidak ada eksoskeleton, kemudian dimakan, jadi ini akan membuat dia mati. Kemudian di setiap, di bawah cephalothoraxnya itu ada batu kalsium ya. Jadi ini kalsium ini adalah penimbunan kalsium pada saat menjelang molting, diseraplah semua kalsium itu dan ditimbun di kalsium, padatan kalsium yang ada di cephalothorax. Nah, ketika molting sukses, maka ini akan dibongkar lagi, dikembalikan untuk memperkuat exoskeleton atau kulit baru yang diproduksi atau dihasilkan pada saat ganti kulit yang baru ya. Ini akan ada materi di fisiologi yang mungkin Anda harus buka-buka lagi untuk melihat proses moltingnya ini. Nah, kemudian panen ya sekitar 85, 80, 85 atau 90 sampai 100 gram per ekor. Nah, bisa selektif dan 2 kali setahun. Jadi apabila menggunakan benih 12 gram, jadi dia bisa dipilih selektif setelah 6 bulan. Yang sudah masuk ukuran konsumsi ya seperti ini ya kita bisa panen, kemudian yang masih kecil-kecil ya kita biarkan lagi untuk melanjutkan budidayanya. Nah kemudian, nah ini adalah siklus produksi yang kita ambil dari salah satu sumber ya. Jadi pada musim semi
kolam ditebar dengan induk. Nah, kemudian terjadi pengurangan air, jumlah air, atau kayak kemarau lah, musim kemarau di sekitar Juni sampai Agustus, itu air di kolam akan menurun menjelang musim kemarau lah kalau di Indonesia ya. Nah, pada saat jumlah air mulai turun atau menjelang kemarau, ini induk ini akan menggali, ya, menggali. Jadi sama dengan apa namanya? Jadi dia punya karakteristik bahwa dia akan menggali kemudian bertelur, ya, sehingga 2 bulan kemudian, jadi Agustus, September, Oktober, terjadi kalau di Indonesia mungkin musim hujan, sehingga kolam kemudian berisi dengan air, ya. Induk-induk ini kemudian keluar dari lubang tempat persembunyiannya, jadi kayak ikan yang kita kenal di Indonesia, ikan gabus ya, yang menggali juga di musim kemarau. Pada saat sudah ada air, dia akan keluar dari lubang persembunyiannya. Nah, kemudian setelah dia keluar dari persembunyiannya, ya lobsternya dikasih makan, ya. Dapat makanan, kan biasanya kalau di Indonesia seperti musim hujan pasti banyak makanan ya. Musim hujan ada membawa partikel-partikel yang bersifat merangsang pertumbuhan makanan alami, sehingga dia akan mendapatkan banyak makanan. Jadi sekitar bulan November itu kita sudah bisa panen, kemudian panen terus hingga masuk ke musim semi ya. Jadi musim semi itu sesudah Desember, musim dingin, kemudian masuk musim semi sekitar Januari Februari ya. Ya. Jadi ini siklusnya. Jadi dia memasukkan induk-induk ke kolam yang menjelang kering, sehingga kemudian kemungkinan rangsangan dari kondisi yang air mau keluar itu, air yang mau habis itu, induk spawning ternyata ya, induk spawning mengeluarkan telur. Kemudian ketika air ada lagi, ya dia akan keluar, kemudian mendapatkan makanan, kemudian bertumbuh, sehingga berapa bulan kemudian bisa lagi dipanen. Jadi ini adalah salah satu siklus produksi di daerah bermusim 4. Jadi saya kira ini yang bisa kami sampaikan.